Teman-teman tentunya pernah mendengarkan mengenai besaran dapil atau district magnitude dan juga threshold atau ambang batas pemilu. Dua konsep tersebut adalah dua elemen penting dalam sistem pemilihan umum yang dapat mempengaruhi tingkat disproporsionalitas hasil pemilu serta struktur sistem kepartaian di suatu negara. Oleh karena itu, mari kita uraikan pengaruhnya masing-masing dari dua konsep tadi. Yang pertama, besaran dapil atau district magnitude. Besaran dapil merujuk pada jumlah kursi yang tersedia untuk diperebutkan di setiap daerah pemilihan. Besaran ini bisa bervariasi antar wilayah, tergantung pada ukuran populasi dan juga distribusi geografisnya. Besaran dapil dapat mempengaruhi hasil pemilu dengan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, pengaruhnya terhadap disproporsionalitas. Dapil besar. Ketika dapil memiliki banyak kursi untuk diperebutkan, distribusi kursi cenderung lebih proporsional karena lebih banyak partai memiliki peluang untuk mendapatkan kursi. Partai kecil yang mendapatkan suara cukup besar di dapil tersebut bisa memperoleh kursi meskipun tidak mendominasi suara mayoritas. Sedangkan dapil kecil, jika dapil terdiri dari sedikit kursi, maka mayoritas suara di dapil tersebut bisa didominasi hanya oleh satu partai besar yang membuat kursi yang diperoleh tidak proporsional dibandingkan dengan suara yang diterima. Hal ini dapat menghasilkan sistem yang lebih winner takes all, di mana satu partai bisa meraih hampir semua kursi di dapil meskipun tidak memenangkan perolehan suara secara mayoritas. Sedangkan bagaimana pengaruh district magnitude atau besaran dapil terhadap sistem kepartaian? Dapil besar cenderung mendukung sistem kepartaian yang lebih pluralistik, di mana lebih banyak partai bisa mendapatkan kursi di legislatif. Dalam sistem ini, koalisi partai lebih sering terjadi karena partai besar tidak dapat dengan mudah menguasai mayoritas. Sedangkan di dapil kecil cenderung mendorong sistem kepartaian yang lebih dua partai atau orientasi partai besar, karena hanya partai yang sangat kuat di dapil tersebut yang akan memperoleh kursi. Hal ini cenderung menghasilkan pemerintah yang lebih stabil namun juga kurang representatif terhadap suara-suara kecil. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai besaran dapil atau district magnitude. Berikutnya kita akan membahas mengenai threshold atau ambang batas. Threshold atau ambang batas adalah persentase minimum suara yang harus diperoleh oleh suatu partai atau calon untuk bisa mendapatkan kursi di legislatif. Ambang batas ini biasanya diterapkan dalam sistem pemilu proporsional. Nah, bagaimana threshold ini dapat berpengaruh terhadap disproporsionalitas? Yang pertama, jika threshold tinggi. Ambang batas yang tinggi mengurangi jumlah partai yang dapat memasuki legislatif. Partai-partai kecil yang memperoleh suara sedikit akan kesulitan mendapatkan kursi, meskipun mereka mungkin memiliki dukungan yang signifikan dalam beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan hasil pemilu yang lebih disproporsional karena partai besar yang memperoleh lebih banyak suara akan mendapatkan sebagian besar kursi, sementara partai kecil yang lebih tersebar akan tertinggal. Nah, yang kedua, jika threshold rendah. Jika ambang batas rendah, maka akan ada banyak partai kecil yang berhasil memasuki legislatif meskipun mereka hanya mendapatkan sebagian kecil dari suara nasional. Meskipun hal ini lebih representatif, ia bisa meningkatkan fragmentasi sistem kepartaian, karena akan banyak sekali partai kecil yang bersaing untuk memperoleh kursi yang mungkin membuat pembentukan koalisi menjadi lebih sulit dan juga pemerintah kurang stabil. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pengaruh threshold terhadap sistem kepartaian. Threshold tinggi akan menghasilkan sistem kepartaian yang lebih terkonsolidasi, dengan hanya sedikit partai yang memiliki pengaruh besar di legislatif. Hal ini mendukung pemerintah yang lebih stabil dan juga efisien, tetapi kurang representatif terhadap berbagai kelompok minoritas. Negara-negara seperti Turki atau Italia dengan ambang batas tinggi cenderung memiliki 2 atau 3 partai dominan. Nah, bagaimana jika thresholdnya rendah? Bagaimana pengaruhnya terhadap sistem kepartaian? Threshold rendah akan meningkatkan pluralisme dan perwakilan, karena lebih banyak partai kecil yang bisa mendapatkan kursi. Namun sistem ini cenderung menyebabkan fragmentasi politik, meningkatkan kemungkinan pembentukan koalisi yang lemah dan juga pemerintah yang kurang stabil. Sehingga kesimpulannya, besaran dapil mempengaruhi disproporsionalitas dan sistem kepartaian melalui hubungan antara jumlah kursi yang diperebutkan di tiap
dapil, dan porsi suara yang diterima oleh partai. Dapil besar lebih proporsional, sementara dapil kecil cenderung menentukan partai besar. Untuk threshold, threshold menentukan disproporsionalitas dengan membatasi jumlah partai yang dapat memperoleh kursi. Ambang batas yang tinggi mengarah pada dominasi partai besar, sementara ambang batas yang rendah menciptakan sistem yang lebih pluralistik tetapi bisa mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan politik.